Bab masa iddah wal istibra dan menunggu bersihnya rahim. Yang dimaksud masa iddah adalah masa di mana istri ini disuruh bersabar tidak menikah dengan orang lain karena dia masih menunggu masa tersebut selesai. Nah, masa iddah ini ada dua macam. Ada yang karena dicerai oleh suaminya. Nah, selama masa ini tidak boleh menikah dulu dengan orang lain. Dan yang kedua karena ditinggal mati oleh suaminya. Nah, selama masa ini belum boleh menikah dengan orang lain. Itu yang dimaksud masa iddah. Iddah itu artinya masa menunggu. Kalau istibra itu artinya menunggu bersihnya rahim. Karena kalau seorang wanita yang di dalam rahimnya ada bayi, maka tidak boleh bagi lelaki lain untuk mengumpuli wanita tadi. Karena akan campur berarti dua mani yang berbeda, ya. Mani dari suami pertama sama mani dari suami yang kedua. Tidak boleh dicampur dalam satu rahim. Nah, beliau menjelaskan di sini hiya lit talaq, masa iddah bagi wanita yang dicerai itu ada tiga macam. Pertama, minal hamil. Kalau wanita yang dicerai itu sedang hamil, maka masa iddahnya bil wad'i, dengan melahirkan bayinya. Sehingga masa iddah bagi wanita hamil ini bisa pendek, bisa lama, ya. Kalau dia baru hamil 1 bulan, berarti dia masa iddahnya bisa 8 bulan 10 hari. Kalau dia itu dalam kondisi sudah hamil 9 bulan, nah, berarti masa iddahnya sekitar tinggal 10 hari lagi. Pokoknya lahir berarti masa iddah sudah selesai. Nah, kalau masa iddah sudah selesai, boleh nikah. Jadi begitu lahiran hari Ahad, hari Seninnya nikah, boleh. Iya, boleh. Tapi belum boleh hubungan intim. Kenapa? Masih nifas. Nifasnya ditunggu sampai 40 hari atau sampai selesainya darah baru boleh hubungan. Kemudian yang kedua, wa minal haid. Kalau istri yang dicerai itu sedang haid, maka masa iddahnya bi thalathi hiyadin, 3 kali haid. Kemudian yang ketiga, wa min ghairihima. Apabila istri tidak hamil, tidak haid, artinya sudah berhenti haid, atau istri tersebut masih kecil, belum haid sama sekali, karena dia dinikahi usia 6 tahun, nah, dicerai usia 7 tahun, belum haid, maka masa iddahnya bi thalathati ashhurin, 3 bulan. Ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Untuk wanita hamil dan yang tidak hamil dan tidak haid, ini disebutkan dalam surah At-Talaq. Untuk wanita yang haid, ini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Allah menyebutnya dengan istilah quru. Quru itu haid. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang dicerai menunggu, jangan nikah dulu sampai 3 quru. Nah, 3 quru ini diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan 3 kali haid, ada yang mengatakan 3 kali suci. Nah, di sini penulis kitab ini Imam Syaukani memilih makna 3 kali haid. Kenapa? Karena semua hadis yang menggunakan istilah quru itu semuanya maknanya haid. Tidak ada satupun hadis menggunakan istilah quru dengan makna suci. Baik, ini sudah selesai masa iddah wanita yang dicerai. Sekarang kita masa iddah wanita yang ditinggal mati suami, karena tadi masa iddah ada 2 macam. Walil wafat, apabila karena ditinggal mati suami, nah, maka cuma ada 2 macam saja. Yang pertama adalah bi arba'ati ashhurin wa ashrin, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ini untuk siapa? Untuk yang tidak hamil, ya. Baik itu dia sudah berhenti dari haid, atau itu dia belum haid sama sekali, atau itu dia belum dikumpuli, atau sudah dikumpuli, sama aja. Pokoknya kalau dia tidak hamil, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kondisi yang kedua, wa in kanat hamilan. Kalau wanita itu hamil, fabil wad'i, maka kalau sudah melahirkan, sudah selesai masa iddahnya. Dan ini pernah dialami oleh sahabat Nabi bernama Rufai'ah, Furai'ah. Furai'ah ini seorang sahabat Nabi ditinggal mati oleh suaminya pada waktu safar.
Nah, kemudian namanya orang safar ini kan perlu pendamping. Ini safarnya waktu itu safar haji rombongan. Nah, maka akhirnya dia minta izin kepada Nabi SAW. Ini suami saya sudah mati dan saya sudah melahirkan anak. Boleh nikah enggak? Maka Nabi mengatakan silahkan, kalau mau nikah enggak apa-apa. Padahal jarak antara kematian suaminya dengan melahirkan itu hanya 40 hari. Ya. Berarti 1 bulan tambah 10 hari. Belum 4 bulan. Ya. Nah, sudah diizinkan oleh Nabi SAW. Maka untuk nomor 1 ini dalilnya dalam Al-Quran. Untuk nomor 2 ini dalilnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa Islam ini kita harus mengambil 2 dalil, Quran sama Sunnah. Ya. Tidak bisa kita mengambil dalil Quran saja, nanti kita tersesat. Karena sebagian masalah hukum tidak kita temukan dalilnya dalam Quran, tapi kita temukan dalilnya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita belajar kitab fikih begini, ini sudah mencakup Quran sama Sunnah, karena dalilnya diambil dari Quran dan Sunnah. Baik, sudah selesai masa iddah. Sekarang beberapa hal yang berkaitan dengan masa iddah. Beliau mengatakan wala iddata, tidak ada masa iddah ala ghairi madkhulatin, pada istri yang belum dikumpuli sama sekali oleh suaminya. Tapi perlu diingat bahwasanya hukum ini hanya berlaku untuk masa iddah cerai. Untuk masa iddah apa? Cerai. Wanita mengalami masa iddah kan 2 tadi, ada yang dicerai, ada yang ditinggal mati. Nah, hukum ini tidak ada masa iddah bagi yang belum dikumpuli, ini hanya ketika dicerai saja. Kalau ditinggal mati, meskipun dia belum pernah dikumpuli, tetap ada apa? Masa iddah. Mari kita lihat dalilnya, karena sebagian orang salah paham. Dikira ini mencakup juga wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Tidak benar, tidak benar hal itu. Itu karena belum membaca hadis Nabi SAW yang satu ini. Kita tampilkan hadisnya supaya semuanya tahu bahwa ini tidak berlaku untuk yang ditinggal mati suaminya. Su'ila, Ibnu Mas'ud ditanya an rajulin, tentang seorang laki-laki tazawwaja imra'atan, menikahi seorang wanita, walam yafrid laha sadaqan, mahar berapa belum ditentukan, walam yadkhul biha, belum juga dikumpuli, hatta mata, sampai suaminya mati. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, laha mithlu sadaqi nisaiha, dia berhak mendapatkan mahar yang semisal wanita-wanita yang selevel dia. La waqsa wala syatat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Karena kalau lebih mendolimi suami, kalau kurang mendolimi istri. Wa 'alaihal iddah. Nah, ini jelas sekali ya. Wajib bagi wanita ini untuk menjalani masa iddah. Kenapa? Ini bukan dicerai tetapi ditinggal mati, maka harus mengalami masa iddah. Walahal mirath, dia mendapatkan warisan dari suaminya meskipun belum dikumpuli ya. Tapi ketika akad nikah ini kan sudah sah suami istri, nah, sehingga sudah sah suami istri, maka dia berhak mendapatkan warisan sebagai istrinya. Kemudian qada Rasulullah SAW, itulah keputusan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini bukan semata-mata pendapat Ibnu Mas'ud, tetapi itu sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam 4, disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Adapun dalam Al-Quran Allah menyebutkan hal ini hanya khusus wanita yang dicerai, yang tidak mengalami masa iddah. Itu kalau belum dikumpuli tetapi dicerai, bukan kasus ditinggal mati. Surat Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat, wahai orang beriman, kalau menikahi perempuan beriman, tsumma tallaqtumuhun, kemudian mencerai, jelas sekali mencerai, min qabli an tamassuhun, belum dikumpuli, fama lakum alaihinna min iddah, tidak perlu ada masa iddah. Saya menikahi seorang wanita, belum saya kumpuli, saya cerai. Nah, maka besoknya antum lamar boleh. Saya menikah dengan Anda, oke, setuju. Nah, langsung. Jadi Ahad dicerai, Senin apa? Nikah. Nggak ada masalah. Karena ini cerai,
bukan ditinggal mati. Kalau ditinggal mati nggak bisa, nunggu 4 bulan 10 hari sabar. Kemudian beliau mengatakan wal amatu, dan budak perempuan itu kal hurrah, hukumnya seperti wanita merdeka. Maksudnya masa iddahnya sama, tidak dibeda-bedakan. Tapi ini masalah khilafiyah memang. Kalau menurut mayoritas para ulama, budak itu hukumnya separuh dari wanita merdeka. Kalau wanita merdeka ini masa iddahnya 3 bulan, berarti budak ini masa iddahnya berapa? 1,5 bulan. Kalau perempuan ini masa iddahnya 3 kali haid, kalau dia merdeka, maka budak ini 2 kali haid. Karena 1,5 itu nggak bisa, nah, maka 2 kali haid, ya, seolah-olah separuhnya 3. Kemudian wa 'alal mu'taddati lil wafat, wanita yang mengalami masa iddah karena ditinggal mati wajib melakukan 2 hal. Pertama, tarkut tazayyun, tidak boleh berdandan. Tidak boleh apa? Berdandan. Kenapa? Karena berdandan itu menyebabkan orang tertarik untuk melamar dia. Nah, karena dia belum boleh dilamar, maka jangan melakukan perkara yang menyebabkan terjadinya lamaran itu. Sehingga pakai celak tidak boleh, pakai bedak tidak boleh, pakai minyak rambut tidak boleh. Ada seorang sahabat wanita bertanya, terus saya kalau mau menyisiri rambut saya pakai apa? Nabi mengatakan pakai air, karena air untuk menyisiri rambut kan bisa, tidak harus pakai apa? Minyak, karena minyak rambut bersifat wangi dan dia termasuk dandan, maka tidak diperbolehkan. Kemudian kewajiban yang kedua, wal mukthu, tinggal fil baitil ladzi kanat fihi, di rumah yang wanita itu tinggal di rumah tersebut, inda mauti zaujiha, ketika suaminya mati, au bulughi khabarihi, atau ketika mendengar berita suaminya mati. Ini ringkasnya, tinggal di rumah di mana dia dulu bersama suaminya. Misalnya gini, ada seorang wanita dari Jawa Timur, dia hijrah ke Jawa Tengah, ngontrak di Jawa Tengah, ngekos. Nah, suami istri itu kemudian pisah karena suaminya mati. Nah, maka si wanita ini harus bermasa iddah di tempat apa? Kos-kosan tadi selama selesai sampai habisnya masa iddah. Ini hukum asal, tapi diperbolehkan wanita ini tidak tinggal di tempat di mana dia ditinggal mati oleh suaminya apabila ada uzur. Uzurnya misalnya kampung tersebut tidak aman, Kalau dia ditinggal oleh suaminya maka dikhawatirkan terjadi apa-apa, nah tidak aman, nah, maka ini hukum khusus. Tapi hukum asalnya adalah dia harus tinggal di situ. Karena waktu itu ada seorang sahabiyah ditinggal mati suaminya, padahal suaminya tidak punya rumah. Jadi rumahnya masih ikut siapa? Bapaknya. Jadi istrinya ini di rumah mertua. Tetap oleh Nabi kamu tinggal di situ. Tapi kata-kata mukthon di sini, tinggal di sini, bukan berarti sama sekali nggak boleh keluar, bukan. Boleh keluar apabila ada hajat. Dan hajat itu ada 2 macam, ada hajat dunia, ada hajat agama. Hajat agama misalnya datang ke pengajian, nggak ada masalah. Daripada dia di rumah terus malah suntuk, malah apa? Jadi pikirannya jadi kacau. Dia hadir ke pengajian supaya lebih tenang mendengarkan ceramah-ceramah, nggak ada masalah. Atau misalnya dia datang ke tempat belanja, nggak ada masalah. Tidak harus nitip kepada orang atau titip GoFood, nggak harus begitu. Yang penting ada hajat maka boleh keluar. Tapi kalau tidak ada hajat tidak boleh. Jadi tidak boleh nongkrong-nongkrong di luar rumah, nggak boleh. Nongkrongnya di dalam rumah saja. Kalau pengen kepas-kepas di luar di dalam pekarangan rumahnya tidak terlihat orang, nggak ada masalah. Baik, kita sudah selesai dari hal ini, tapi masih ada satu lagi masalah, yaitu istibro. Untuk istibro ini saya rekam